Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Toharun, saya dari PMT5B. Saya akan menyampaikan materi yaitu yang berjudul pangkat dan akar bilangan kompleks. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan tentang pangkat dan akar bilangan kompleks, yang maksudnya adalah pangkat atau akar real dari suatu bilangan kompleks. Bagaimana halnya dengan pangkat atau akar kompleks dari suatu bilangan kompleks? Nah, pada prinsipnya hal ini sama saja dengan yang dilakukan pada bilangan real dengan mengingat hubungan yaitu ln A pangkat B sama dengan B ln A dan A pangkat B sama dengan E pangkat B ln A. Nah, dengan ini maka persoalan dapat diselesaikan dengan mudah. Terlebih dahulu kita tinjau logaritma dari bilangan kompleks. Misalkan suatu bilangan kompleks Z dan omega, hubungannya dinyatakan dengan Z sama dengan E omega, yang berarti omega sama dengan ln Z. Kemudian jika Z sama dengan R kali E pangkat I theta, maka diperoleh omega sama dengan ln Z sama dengan ln buka kurung R kali E pangkat I theta tutup kurung sama dengan ln R plus ln kali E pangkat I theta sama dengan ln R plus I theta. Nah, persamaan ini akan memberikan hubungan antara suatu bilangan kompleks dengan bentuk logaritma. Nah, pangkat dan akar bilangan kompleks akan dapat mudah dihitung jika bilangan kompleks tersebut dinyatakan dalam sebuah polar. Misalnya suatu bilangan kompleks Z yang bila dinyatakan dengan representasi R kali E, itu tadi bilangan kompleks Z yang bila dinyatakan dengan representasi R kali E pangkat I theta, maka bila ingin memperoleh bentuk Z pangkat N seperti ini, maka dapat dinyatakan yaitu Z pangkat R sama dengan Z pangkat N, Z pangkat N sama dengan buka kurung R kali E pangkat I theta tutup kurung pangkat N sama dengan R pangkat N kali E pangkat I N theta. Nah, di mana karena nilai E pangkat I N theta ini dapat dinyatakan sebagai fungsi trigonometri kosinus dan sinus, berarti nilai E pangkat I N theta sama dengan R pangkat N buka kurung cos N theta plus I sin N theta. Kemudian hal sama juga dapat dilakukan untuk memperoleh akar bilangan kompleks. Kita ingat bahwa R pangkat N itu berarti pangkat 1/N. Dengan demikian akar N dari Z sama dengan akar N dari R sama dengan akar N dari R dikali cos theta per N plus I sin theta per N tutup kurung. Nah, dalam hal ini jika bilangan kompleks Z mempunyai bilangan yang real yang disimbolkan dengan X dan bagian imajinernya disimbolkan dengan Y, maka nilai R itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Hitunglah nilai ln 2i. Hitunglah 2i pangkat 1 plus i. Berarti soal 1 dan 2 ini ada hubungannya ke soal 1 gitu ya. Soal nomor 3. Hitunglah nilai cos buka kurung pi plus i ln 2 tutup kurung.
Yang pertama tadi yaitu soalnya hitunglah nilai len 2i. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, karena 2i adalah sama dengan 2 kali e pangkat i dalam kurung buka kurung pi per 2 plus 2 pi 2n pi tutup kurung, maka len 2i sama dengan len buka kurung 2 kali e pangkat i buka kurung pi per 2 plus 2 n pi tutup kurung lagi, sama dengan len 2 plus len buka kurung e pangkat i buka kurung lagi pi per 2 plus 2 n pi tutup kurung lagi, sama dengan len 2 plus i buka kurung pi per 2 plus 2 n pi tutup kurung. Kemudian contoh lainnya yaitu nomor 2, hitunglah 2i pangkat 1 plus i. Nah, ini soalnya berhubungan dengan sebelumnya, nomor 1 tadi, dimana sebelumnya kita ketahui bahwa nilai dari len 2i sama dengan len 2i sama dengan len 2 plus i buka kurung kita ralat. Dari soal nomor 2 begini, hitunglah 2i pangkat 1 plus i. Nah, ini soalnya itu berhubungan dengan soal sebelumnya, nomor 1, dimana sebelumnya kita ketahui bahwa nilai dari len 2i sama dengan len 2 plus i buka kurung pi per 2 plus 2 n pi. Ini tadi di atas tadi. Dimana karena AB, A pangkat B sama dengan E pangkat B len A, maka dapat dinyatakan bahwa nilai dari len 2i sama dengan len 2i sama dengan len 2 plus i buka kurung pi per 2 plus 2 n pi tutup kurung, dimana karena AB, karena A pangkat B sama dengan E pangkat B len A, maka dapat dinyatakan bahwa 2i pangkat 1 plus i sama dengan E pangkat 1 plus i len 2i. Oke. Sehingga kita dapat di sini E pangkat 1 plus i len 2i sama dengan E pangkat i plus pangkat 1 plus i, E pangkat 1 plus i len 2i sama dengan E pangkat 1 plus i buka kurung lagi tadi dalam kurung, kemudian buka kurung len 2 buka kurung dalam kurung 2 plus i buka kurung pi per 2 plus 2 n pi tutup kurung lagi.
itu sama dengan E pangkat len 2 dikurang pi per 2 ini di dalam kurung, kemudian plus I len 2 plus pi per 2 plus 2 NP tutup kurung, dan di sini juga tutup kurung, sama dengan E pangkat buka kurung len 2 kurang buka kurung pi per 2 plus 2 NP tutup kurung lagi, cos di sini kurung besar, cos buka kurung len 2 plus buka kurung pi per 2 plus 2 NP tutup kurung plus I sin buka kurung len 2 plus buka kurung pi per 2 plus 2 NP tutup kurung. Insya Allah bisa dimengerti ya. Kemudian soal nomor 3, hitunglah nilai cos buka kurung pi plus I len 2 tutup kurung. Dapat dituliskan bahwa cos buka kurung pi plus I len 2 tutup kurung sama dengan cos pi cos buka kurung I len 2 tutup kurung dikurang sin dalam kurung pi, kemudian sin dalam kurung I len 2, di mana ini kita peroleh berdasarkan trigonometri, yaitu cos A cos B ialah cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B ya. Oke. Sedangkan cos IY cos dalam kurung IY sama dengan E pangkat Y plus E pangkat min Y per 2, dan sin IY sama dengan I dikali E pangkat Y dikurang E pangkat min Y per 2, maka nilai dari cos dalam kurung I len 2 sama dengan E pangkat len 2 plus E pangkat min len 2 per 2 sama dengan 2 plus 1 per 2 per 2 sama dengan 5 per 4. Nah, nilai dari E len 2 adalah 2, dan nilai dari E ini tadi E pangkat len 2 ya, nilainya itu adalah 2. Lalu nilai dari E pangkat min len 2 adalah setengah 1 per 2. Lalu kita lakukan hitungan matematis sehingga kita dapatkan yaitu cos I len 2 adalah 5 per 4. Ini bisa mengerti ya penjumlahan ini. Berarti 2 per 1 kita samakan penyebutnya, berarti ya, mengerti ya, insya Allah sama dengan 5 per 4 nya. Taunya dari mana? Kemudian selanjutnya sin I len 2 sama dengan I kali E len 2 dikurang E pangkat I kali E pangkat len 2, ini pangkat ya, dikurang E pangkat min len 2 per 2 sama dengan I kali 2 dikurang 1 per 2 atau setengah per 2 sama dengan kita didapatkan I dikali 3 per 4. Ini mengerti juga ya cara hitungan matematisnya.
ini pengurangan, samakan juga penyebutnya gitu ya. Berarti 2/1 kita samakan penyebutnya 2. Nah, mengerti, insya Allah semua sudah mengerti. Kemudian dengan demikian nilai dari cos pi buka kurung pi plus i bulan 2 dikurung sama dengan negatif 5/4. Demikian itu tadi, yaitu contoh soal ada 3 buah, tapi menurut saya kurang puas ya. Jadi saya tambahkan lagi untuk contoh yang Z pangkat atau Z akar. Itu gimana kita mencarinya? Ini dia, kita cari Z 4. Ini kan pangkat yang saya sebutkan tadi, Z pangkat Z4 dengan Z akar Z/4 nanti. Kemudian kita ketahui dulu terlebih dahulu prosesnya itu seperti ini. Yang pertama, Z pangkat masuk definisi. Jika kita mempunyai Z pangkat N dinyatakan dalam polar, yakni Z pangkat N sama dengan modulus Z buka kurung modulus Z E pangkat J, ini J ya di sini, J theta tutup kurung pangkat N sama dengan modulus Z pangkat N dan E pangkat J N theta. Ini untuk pangkat. Lalu untuk akar yaitu Z 1/N pangkat Z pangkat Z pangkat 1/N. Nah, lidah ini tidak betul. Z pangkat 1/N sama dengan, berarti buka kurung modulus Z E pangkat J theta tutup kurung 1/N sama dengan modulus Z pangkat 1/N E pangkat J theta per N. Tahu ini ya dari mana? Ini pangkat di sini tadi kita masukkan ke sini, kita kalikan dapatnya ini, kemudian yang ini kita masukkan ke sini dapatnya ini. Oke. Maka untuk akar jadi Z pangkat 1/N ini memiliki N buah akar. Kalau N-nya ini ya 5, berarti ya kita mempunyai 5 buah akar gitu. Maksudnya N seperti itu. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal yang pertama, tentukan Z pangkat 4 jika Z sama dengan 1 dikurang J. Maaf ya, penggarisnya ini Barbie, ini punya adik saya. Z sama dengan 1 dikurang J sama dengan 1, min 1. Penyelesaian modulus Z sama dengan akar 1 kuadrat plus negatif 1 pangkat 2 atau ya kuadrat. Jadi langkah pertama kita nyatakan dalam bentuk polar gitu. Ingat modulusnya yaitu tadi apa? Modulusnya tadi sudah saya sampaikan ya. Modulus Z sama dengan akar X kuadrat, akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini 1 kuadrat plus negatif 1 kuadrat. Bagian imajinernya adalah ini, negatif 1 sama dengan akar 2. Kemudian sudutnya adalah theta sama dengan tan inverse dari negatif 1/1.
Ini kita tutup dulu, kita belum tahu ininya ya, 45 derajatnya ya. Kita cari dulu di sini titik koordinatnya. Ingat, untuk menyatakan sudutnya di mana, maka kita harus mengetahui persis di mana letak titik 1, negatif 1. Berarti berada di kuadran 4. Masih ingat cara menentukan kuadran? Kuadran itu kuadran 1 itu tulisannya itu pakai Romawi ya, 1 2 3 4. Itu tidak pakai angka bilangan tapi pakai Romawi. Karena selama dari saya SMA dan juga dengan belajar sama Pak Ramon dan sampai sekarang kuliah juga tetap kuadran itu pakai hurufnya Romawi angkanya, tidak angka 1 2 3 ya, angka Romawi. Kemudian kuadran 1 itu tambahan sedikit, ini kuadran 1 itu apabila X-nya positif dan Y-nya positif. Kalau kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau kuadran 3 itu X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Sedangkan kuadran 4 yaitu X-nya positif, Y-nya negatif. Kuadran 1 di sini, kuadran 2 di sini, kuadran 3 di sini, kuadran 4 di sini. Gitu ya. Kita garis dulu tadi, garis bilangan sini X menyatakan sumbu X, sini menyatakan sumbu Y. Kemudian tadi 1, negatif 1. Berarti sini X, sini Y. X-nya 1, ke sini 1. Kemudian negatif 1. Y-nya negatif 1. Tadi saya ukur 2 cm, 2 cm. Saya kasih angka 1, negatif 1. Kemudian titiknya ada di sini. Nah, modulusnya atau panjangnya ini modul Z, kemudian isi sudutnya ini itu theta. Ini adalah berada di kuadran 4 tadi ya, kita ingat. Jadi ini berarti theta sama dengan tangan bacanya ya, tangan inverse negatif 1/1 sama dengan negatif 45 derajat. 45 derajat karena ini ya, sumbunya tadi. Kalau tegak ini kan ini ukurannya siku-siku 90 derajat, karena ini membelah keduanya sehingga 45 derajat. Nah, dengan demikian kita bisa menyatakan Z-nya adalah sama dengan modulus Z E pangkat C theta sama dengan akar 2. Modulus Z-nya tadi dapatnya apa? Akar 2, kita masukkan akar 2. Kemudian E pangkat negatif C 45 derajat. Tetanya ini dia. Tetanya negatif 45 derajat. Kemudian yang kita cari tadi adalah Z pangkat 4. Maka kita dapat Z pangkat 4 sama dengan buka kurung akar 2 E pangkat negatif C min atau negatif sama C 45 derajat tutup kurung, kita pangkatkan 4 karena yang diminta 4 sama dengan akar 2 pangkat 4 adalah 4 ya hitungannya. Akar 2 pangkatkan 4 adalah 4. Kemudian E pangkat negatif min atau negatif C 180 derajat. Ini dapatnya dari 45 dipangkatkan 4. 45 per 90 ya 180 derajat. Berarti ini betul jawabannya. Jadi kita dapatkan Z pangkat 4 adalah demikian. Kemudian yang kedua,
Soal kedua, tentukan Z pangkat 1/4. Atau juga ini contoh berikutnya, tentukan Z pangkat 1/4 jika Z sama dengan 1 kurang J. Penyelesaian. Bagaimana jika kita menentukan akarnya? Nah, caranya sama, yaitu kita menyatakan dulu dalam ungkapan polar. Tadi dapatnya yaitu Z sama dengan akar 2 E pangkat negatif C 45 derajat. Ya, dapatnya tadi Z-nya. Nah, khusus untuk mencari akar, maka 45 derajat ini ditambah K. Ingat, kita tulis lagi Z. Dapatnya dari sini tadi udah kita cari Z. Kita masukkan ke sini, Z sama dengan akar 2 E pangkat negatif min C buka kurung 45 derajat. Nah, ini syaratnya. Ditambah K dikali 360 derajat tutup kurung. Nah, Z sama dengan ini tadi, akar 2 E pangkat min C buka kurung 45 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi ada perbedaan dari atas tadi. Perbedaannya ini, perbedaan khususnya ditambah K dikali 360 derajat. Kalau kita ingin dapatkan Z 1/4, ya maka kita tulis Z 1/4 pangkat 1/4 sama dengan buka kurung akar 2 tutup kurung dipangkatkan 1/4 E pangkat min C 45 derajat plus K kali 350 derajat per 4 karena 1/4. Nah, kemudian karena N-nya adalah 4, masih ingat tadi yaitu N ya. N itu buah akar. Karena ini ada N-nya 4, maka akan ada 4 buah akar. Yang pertama yaitu K sama dengan 0. Kita masukkan Z 1/4 sama dengan 2. Z pangkat 1/4 sama dengan 2 pangkat 1/8 ya. E pangkat min C 45 derajat per 4 ya, kan 45 derajat, K-nya 0 kan 0 dikali 360 jadinya 0, jadinya langsung 45 derajat per 4. Mengertilah ya. Kemudian yang kedua yaitu akar kedua, K sama dengan 1 sama dengan Z pangkat 1/4 sama dengan 2 pangkat 1/8 E pangkat min C 405 derajat per 4. Tadi kita masukkan 45 derajat, kemudian K-nya 1 kali 360 ditambah 45 405 per 4. Saya langsungkan ini tadi ya. Kemudian K sama dengan 2. Kita masukkan Z pangkat 1/4 sama dengan 2 pangkat 1/8 E pangkat min C 765 derajat per 4. Ini dapatnya dari 45 derajat ditambah ini K-nya 2 kali 360 per 4. Itu totalnya 765 derajat per 4. Iya betul, 360 ditambah 360 kali 2 berarti 720 tambah 45 765 ya, pas betul. Kemudian akar yang ketiga, K sama dengan 3, kita masukkan Z pangkat 1/4 sama dengan
2 pangkat 1 per 8 E pangkat min C buka kurung 45 derajat ditambah akarnya yaitu K nya 3, kemudian tadi N nya 3 dikali 360 derajat per 4. Nah, ini sama dengan 2 iya betul ya, sama dengan 1 per 8 E pangkat min C 1125 derajat per 4. Ini kita kalikan terlebih dahulu, 3 kali 360 baru kita jumlahkan ke 45. Totalnya 1125 derajat per 4. Kemudian yang keempat, N nya tadi 4, berarti K sama dengan 4. Kita masukkan Z pangkat 1 per 4 sama dengan 2 pangkat 1 per 8 E pangkat min C buka kurung 45 derajat plus 4 dikali 360 derajat per 4 tutup kurung sama dengan 1 per 8 pangkat 2 pangkat 1 per 8 E pangkat min C 1485 derajat per 4. Yaitu kita hitungnya 4 dikali 360, kemudian baru dijumlahkan 45 derajat, kemudian per 4. Demikianlah video dari saya, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, banyak tutur kata yang tidak berkenan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.